Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Irene. Jadi buat teman-teman yang baru nonton di sini atau yang gak kenal, biasanya aku tuh suka bikin video tanam menanam. Tapi kali ini aku pingin bikin video tentang masalah yang lagi maraknya di Indonesia, banyak gosipnya tentang Ausbildung di Jerman, atau banyak sekali korban di berita, banyak korban yang kayak perdagangan manusia kok agak seram ya bahasnya. Oke teman-teman, bagi yang mau nonton siap-siap dengerin karena aku ngalamin hal itu. Oke. Ceritanya kayak gini tuh. Jadi tahun 2018 itu aku berangkat ke Jerman ikut Ausbildung, dan aku dapat infonya itu lewat Facebook dari teman, dia kirim ke aku. Terus aku baca, lihat kok menarik ya, kerja sambil sekolah di Jerman. Jadi kita sekolah itu sambil digaji, dapat gaji pula. Jadi itu Ausbildung. Kebetulan aku waktu itu Ausbildungnya di perhotelan atau gastronomi namanya. Jadi oke, habis itu aku kontakkan sama si agen, anak buah agen ini, perempuan yang dari, ya pasti teman-teman yang kenal juga pasti tahu agennya siapa. Jadi aku kontakkan, terus dia kasih info bla bla bla. Terus ya udah, habis itu kita ngajuin visa. Terus sebelum ngajuin visa kita ada info bayar registrasi. Waktu itu 300 euro kayaknya, 300 euro seingatku. Oke, kalau salah teman-teman bisa komen di bawah. Oke, jadi aku bayar itu. Habis itu kita berangkat, dan ada perjanjian lagi teman-teman. Jadi biaya tiket pesawat kita itu nanti kita ganti dengan cara dicicil per bulannya, dari gaji kita itu dipotong. Nanti itu bisa 50 euro atau 55 euro setiap bulannya itu. Jadi itu sekitar 800.000. Kayak 1 euro 16.000, nanti teman-teman hitung sendiri. Oke, jadi di tahun pertama itu akhir-akhir tahun itu kita bukan nggak digaji. Iya digaji tapi telat, terus gajinya agak nggak penuh ya. Ya udah, tahun pertama. Terus pelan-pelan temanku keluar. Pertama teman cewek keluar dari perusahaan ini karena kita kerjanya lembur teman-teman. Jadi kita punya kita pegawainya cuman kita, jadi nggak ada pegawai yang benar. Kita kan cuman kayak siswa yang magang gitu loh. Jadi cuman kita dari orang Indonesia saja ya, dan kita sambil sekolah. Terus kita 1 minggu sekolah, 1 minggu kerja, itu lembur banyak sekali. Kita lembur terus teman-teman. Sampai pernah kita nggak digaji. Dan digaji nanti bulan berikutnya itu. Oke, pokoknya kayak gitu. Terus kita ngeluh-ngeluh ke agennya. Yang jadi masalahnya, agennya itu nggak pernah bantu. Pernah dia datang sekali, waktu itu datang cuman abis itu udah dia pergi lagi, nggak tahu mereka bicaranya apa, solusinya apa. Waktu itu nggak ada solusinya. Ya udah, kita tetap aja telat dibayarnya. Dia cicil bayarnya nggak penuh. Ya udah, habis itu temanku satu keluar akhirnya. Jadi 2 orang yang udah keluar ini. Habis itu di tahun kedua kita masih sabar teman-teman. Siapa tahu ada bantuan dari agen malaikat ini. Agen malaikat maut yang ada. Oke. Jadi kita minta tolong lah sama agen ini. Gak dibantu lah. Dia cuma datang sekali itu. Habis itu dia nggak, cuman dibilangnya ini udah hubungin bos kita dan bla bla bla. Oke, sampai akhirnya kita udah nggak kuat ya teman-teman, karena di Jerman itu nggak murah ya biaya hidupnya. Jadi kita itu magang itu nggak nggak ada lebih uang yang kita dapatin. Jadi kita biaya tempat tinggal, dan jadi lebihnya itu cuma buat makan. Jadi nggak ada buat kayak nabung gitu loh, nggak ada, itu bullshit. Oke. Jadi hampir
Di tahun kedua akhirnya kita memutuskan untuk keluar. Jadi aku tinggal bertiga. Jadi temanku yang satu itu dia takut karena diancam lah sama si bos jahanam ini, kalau bakalan dijemput sama polisi lah, karena kita udah tanda tangan kontrak yang 100 juta atau 650 juta waktu itu, lupa. Pokoknya ada satu tanda tangan kontrak kalau kita keluar dari perusahaan ini atau putus hubungan kerja, jadi kita bisa dituntut 50 juta. Oke. Ya udah, awal-awal sih kita takut ya, habis itu enggak. Itu kan sebenarnya ilegal kayaknya. Oke, nggak tahu. Pokoknya jadi kita minta tolong sama guru kita, curhat ke guru kita, dan ada satu dia habis itu datanglah seorang ibu kayak beraterin buat orang-orang yang dari luar buat cari kerja di sini, tempat tinggal di sini dan lain-lain. Jadi dia bantu kita teman-teman banyak. Oke. Jadi aku berdua ini pindah perusahaan baru, tempat kerja baru, dan akhirnya kita selesai Ausbildung. Dan sampai sekarang agen jahanam tuh nggak pernah hubungin kita, dia nggak pernah bantu sama sekali. Jadi buat teman-teman, banyak sekali kasusnya di luar aku, banyak teman-teman yang lain yang habis itu terpaksa pulang ke Indonesia karena mereka nggak bisa survive. Jadi itu pentingnya kalau mau ke Jerman itu mesti harus bisa bahasa Jerman. Ya itu paling penting ya teman-teman, biar nggak terlantar di sini. Karena kalau nggak bisa, masalah komunikasi itu penting banget. Jadi kalau meminta tolong, banyak sekali orang yang mau nolong di sini sebenarnya. Orang Jerman itu membantu sekali buat orang luar negeri. Oke, jadi bersyukur diriku putus sama agen itu, dan aku sekarang udah kerja di TK, dan puji Tuhan baik, dapat kerjaan yang lebih baik. Temanku, dan apalagi yang bikin keselnya itu, udah tahu kita nggak dibayar gajinya, si agen ini malah ngambil lagi orang dari Indonesia yang lainnya. Itulah bikin 3 orang waktu itu. Oke. Pokoknya agen setan ini, agen setan. Tuhan tahu kok. Oke. Ya udah, orang Indonesia pun itu nggak dibayar lagi itu, sama orang dari negara atau apa negara Asia yang lain juga diambilnya. Terus sama aja, dia nggak bayar gaji kita, si bosnya ini, malah kita diancam, diangkut polisi lah, bla bla bla. Oke, dan itu semua bohong teman-teman, jangan percaya. Oke, singkat cerita udah sekarang aku masih di Jerman, nggak ada hal-hal yang buruk. Tapi ada beberapa teman-teman yang beruntung dapat perusahaan yang bagus, bosnya yang baik banget. Ya, begitu loh. Pokoknya intinya kalau mau ke Jerman itu harus bisa bahasa Jerman. Kalau terjadi sesuatu yang seperti yang aku alami dan teman-temanku, kan repot nantinya. Susah, nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Jadi hati-hati buat teman-teman yang kalau banyak sekali di Indonesia agen-agen, sekarang udah banyak banget. Udah banyak sekali. Jadi lebih bagus lewat mandiri saja teman-teman. Karena di website, di online itu banyak sekali lowongan kerja yang mau kerja di Jerman. Banyak sekali. Jadi lewat sendiri aja. Yang penting bahasa Jerman. Surat lamaran kerja dari lewat email, bisa semuanya. Oke, nggak sampai lewat agen ini. Kalau agen itu cuman mau uang dari perusahaan di sini. Ya, kalau ada masalah sesuatu atau mereka nggak bakalan bantu teman-teman. Jadi begitu, mereka cuma mau uang. Jadi sebenarnya ini kayak perdagangan manusia, perdagangan manusia sebenarnya. Ya sudah, tapi banyak teman-teman juga yang survive kayak aku, yang bisa sampai selesai Ausbildungnya, pindah-pindah tempat Ausbildung, bisa kok. Ini agen, dan agen ini sebenarnya cuma mau uangnya ya. Mereka nggak bakalan bantu kita. Oke? Terima kasih semuanya yang mau dengar cerita, yang mau dengar cerita saya yang panjang ini. Semoga nggak bosan-bosan lagi. Kalau ada yang teman-teman nanya info tentang bekerja di Jerman, juga bisa langsung komen ya. Atau Oke, terima kasih semuanya. Bye.